Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Rohmiati dengan NIM 211210066 dari kelas PHI 4B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan membahas materi yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Apa saja sih yang dibahas? Yuk lihat! Jadi, yang akan dibahas pada landasan pengembangan kurikulum kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan landasan pengembangan kurikulum dan apa saja sih landasan-landasan yang terdapat dalam pengembangan kurikulum. Jadi, pengertian landasan perkembangan kurikulum yaitu pada hakikatnya adalah proses menyiapkan artikel tentang konten dan bahan pelajaran yang harus dipelajari juga bagaimana mempelajarinya. Proses pengembangan kurikulum adalah sebuah jari kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang menutup orientasi, perkembangan, implementasi, dan evaluasi. Perkembangan kurikulum itu harus dimulai dari menentukan orientasi, yaitu kebijakan umum mencakup 6 aspek. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, melihat tentang anak, melihat pandangan lingkungan, konsepsi tentang peran guru, dan evaluasi. Nah, kurikulum itu sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan sembarangan. Kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian. Kalau landasan pembuatan sebuah gedung tidak kokoh, yang akan ambruk adalah gedung tersebut. Tetapi, kalau landasan pendidikan, khususnya kurikulum yang lemah, yang akan ambruk adalah manusianya. Prof. Dr. Nana Syaudi Sukmadinata 2019. Penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum tidak hanya diperlukan oleh para penyusun kurikulum di tingkat pusat atau makro, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pengembang kurikulum di tingkat operasional atau satuan pendidikan, yaitu misalnya para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan atau supervisor, dewan sekolah, atau komite pendidikan dan para guru serta pihak-pihak lain yang terkait. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Wisnu Prawijaya 2015. Jadi, adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosiologis, yang keempat ada landasan iptek, dan yang terakhir adalah landasan organisatoris. Apa sih yang dimaksud landasan filosofis? Jadi, landasan filosofis ini dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dalam menyusun kurikulum di Indonesia yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini dijadikan dasar dan arah sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Secara harfiah, filosofis atau filsafat berarti cinta akan kebijakan atau love of wisdom. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, berusaha melihat yang ada sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Prof. Dr. Nana Syaudi Sukmadinata 2019. Terdapat perbedaan pendekatan antara ilmu dengan filsafat dalam mengkaji atau memahami alam semesta ini. Ilmu menggunakan pendekatan analitik, berusaha menguraikan keseluruhan dalam bagian kecil. Filsafat berusaha merangkum atau mengintegrasikan bagian ke dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan bermakna. Filsafat memberikan landasan-landasan dasar bagi ilmu. Keduanya dapat menjadi bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. Ada 3 cabang besar filsafat,
Yang pertama yaitu ada metafisika, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Apa sih yang dimaksud metafisika? Jadi, metafisika adalah cabang filsafat yang paling abstrak. Jadi, metafisika sendiri adalah cabang yang berhubungan dengan prinsip pertama dari keberadaan, berusaha untuk mendefinisikan konsep dasar seperti keberadaan kausalitas, substansi, waktu, dan ruang. Yang selanjutnya yaitu ada epistemologi. Jadi, epistemologi ini adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu, seperti sumber, struktur, macam metode, dan validitas pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu aksiologi. Jadi, aksiologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi ini adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ada landasan psikologis. Jadi, landasan psikologis ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu dikembangkan. Oleh karena itu, melalui penerapan landasan psikologi ini dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur upaya pendidikan lainnya. Terdapat dua cabang psikologi yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Jadi, dua cabang tadi itu, yang pertama ada psikologi perkembangan diperlukan dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakan serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Dan yang selanjutnya ada psikologi belajar. Psikologi belajar memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya yang berkenaan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya ada 3 rumpun psikologi atau teori belajar. Yang pertama ada teori disiplin mental, yang kedua ada behaviorisme, yang ketiga ada teori organismik atau Gestalt. Jadi, teori yang pertama yaitu ada teori disiplin mental. Teori ini, anak atau individu telah memiliki potensi atau daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti potensi atau daya mengingat, daya berpikir, daya berpendapat, daya mengamati, dan daya-daya yang lainnya. Daya-daya tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi dengan baik. Maka dari itu, pengertian mengajar menurut teori ini adalah melatih peserta didik dalam daya-daya itu. Cara mempelajarinya pada umumnya melalui hafalan dan latihan. Jadi, teori disiplin mental ini, cara mempelajarinya pada umumnya melalui hafalan dan latihan. Yang selanjutnya, dari 3 cabang rumpun psikologi yaitu ada behaviorisme. Jadi rumpun teori behaviorisme ini berangkat dari asumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Perkembangan individu ditentukan oleh lingkungan, misalnya keluarga,
sekolah, atau masyarakat. Rumpun teori ini tidak mengakui sesuatu yang sifatnya mental. Perkembangan anak menyangkut hal-hal nyata yang hanya dapat dilihat dan diamati. Yang selanjutnya yaitu ada teori organismik atau Gestalt. Menurut teori ini, belajar bukanlah menghafal, akan tetapi memecahkan masalah. Dan metode belajar yang dipakai adalah dengan metode ilmiah dengan cara anak dihadapkan pada suatu permasalahan, merumuskan hipotesis atau praduga, mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Teori ini banyak mempengaruhi praktek pengajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Anak-anak berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik informal, formal, dan non-formal. Dalam lingkungan masyarakat, diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Jika dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi, dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan. Dengan demikian, pendidikan kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Nana Syaudi, Sukmadinata. Yang selanjutnya ada landasan iptek. Jadi, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suci Agustina, 2015. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum, yang dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung, menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Yang selanjutnya ada landasan organisatoris. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau diproseskan kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah suatu faktor yang penting sekali dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum, dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena untuk bentuk kurikulum menentukan isi bahan pelajaran dan cara menyajikannya. Miskat Al-Anwar, 2020. Baik, dari materi yang sudah kita bahas tadi, jadi kesimpulannya adalah kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat.
melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Dari setiap landasan pengembangan kurikulum yang telah dibahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya suatu landasan dalam sebuah kurikulum. Karena kurikulum adalah sebuah rencana pendidikan. Diperlukan landasan yang sangat akurat agar nantinya bisa membantu dalam pengembangan dan kemajuan proses pendidikan serta tujuan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, landasan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum harus dicari dengan seleksi yang ketat agar menghasilkan landasan yang kuat dan tepat. Pemahaman dan cara implementasi yang tepat adalah awal yang baik untuk menjalankan kurikulum, karena kerugian pendidikan sangat besar jika kurikulum tersebut tidak dilakukan dengan baik. Peran kurikulum ini sangat berpengaruh, jadi dibutuhkan landasan yang kokoh dan kuat serta implementasinya yang tepat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, Emi Rohmiati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.